Kembali bersama gua Reso Herman. Hari ini kita mau masak tumis daging bumbu kuning. Nah, jadi maksudnya apa nih? Bumbu kuning, yuk kita langsung lihat bahannya yuk. Jadi kita pakai daging sapi di sini ya. Di sini adalah daging sapi khas dalam. Ya. Apa itu daging sapi khas dalam itu bahasa Inggrisnya apa? Tenderloin. Kenapa gue pakai tenderloin? Karena ini masaknya quick cooking atau cepet ya. Jadi dia masaknya cepet. Jadi kalau kita pakai daging yang kayak yang biasa buat rendang atau daging bagian sandung lemur itu kurang empuk gitu ya, atau sengkel itu kurang empuk. Jadi kita harus pakai daging-daging premium yang biasa buat steak, khas dalam, khas luar, daging rib eye atau cube roll ya kan, atau daging Tanjung itu biasa yang rumsteak itu biasa buat ditumis. Yuk. Nah jadi bahan-bahannya apa aja? Selain daging ya, tadi kita ada bumbu kuningnya di sini, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Ya ini standar lah, SOP standar bumbu kuning. Ini nanti kita akan giling. Lalu untuk isiannya nih selain daging sapi kita akan campur sama ini nih jagung muda ya, jagung muda sama tomat hijau. Ya, tomat hijau muda ya. Jagungnya muda, masa tomatnya tua? Iya kan, harus sama-sama muda dong kan. Kalau yang muda ketemu yang tua nggak cocok. Wah, nanti dibilang berondong, salah yang. Jadi tomatnya muda, jagungnya harus muda gitu. Langsung aja kita giling bumbunya ya. Kita masukin, kita tambahin air dikit. Kita tambahin air dikit, kita tutup. Oke, kita blender. Oke, kita udah giling bumbunya ya. Langsung aja, kuali panas, kita tambahin minyak ya. Kita goreng bumbu kuningnya. Masukin rempah-rempah, langsung kita masak ya, kita goreng sampai agak kering. Nanti kalau mulai ngering baru kita masukin santannya belakangan. Ya, kita tinggal dulu bentar ya, 1-2 menitan, 1-2 menit. Nah ini udah mulai ngering ya, udah mulai ngering, kita kecilin dikit. Kita masukin dagingnya ya, daging khasnya kita masukin, daging khas yang udah kita potong-potong kita masukin. Kita aduk-aduk dulu ya, kita ratain. Nah kita ratain, lalu kita masukin santan. Santannya nggak usah banyak-banyak ya. Kita masukin santan. Wah, nyiprat. Nanti takaran di deskripsi. Takaran di kolom deskripsi. Lalu kita masukin si jagung muda ya. Kenapa? Karena jagung muda ini dia butuh sedikit waktu untuk memasak ya. Dia kan keras nih ya, agak keras. Jadi dia harus ikut diungkep sama dagingnya nih. Duluan ya? Duluan. Tomatnya belakangan. Karena tomat muda itu cepat matang ya. Beda sama jagungnya ya. Nah ini kita api sedang aja nih, api sedang kita diemin dulu. Sambil kita diemin kita kasih bumbu dulu nih. Kita kasih bumbu. Ingat ya, masaknya masak sapi. Masak daging sapi, pakainya penyedap sapi. Masukin penyedap sapi. Sedikit lada bubuk ya, lada putih bubuk. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Sedikit gula.
sedikit gula ya, sedikit gula pasir. Untuk garamnya nanti ya, garamnya nanti karena kita udah pakai penyedap sapi ini udah lumayan asin. Nanti kita coba dulu, kalau rasanya memang kurang asin baru kita tambahin garam. Aduk-aduk ya. Ini dimasak sampai kapan, Bang? Dimasak sampai santannya pecah ya, sampai dia santannya mecah. Sampai santannya mecah dan yang pasti sampai dagingnya matang. Gitu. Nah, ini udah mulai ini ya. Udah mulai mendidih, dia mulai nyatu ya. Nah, kita lihat ya, tadi kan santannya kental banget, sekarang udah mulai nyusut dagingnya ya. Berarti dagingnya udah mulai matang. Tapi gua nggak mau dagingnya matang aja, gua pengen sampai santannya pun lebih ngering. Jadi kita masak lagi sampai dia nyusut, tapi sebelumnya kita cobain dulu nih. Ya. Kurang apa gitu kan. Udah enak ya. Tinggal kita tunggu aja. Nah ya, ini udah mulai pecah nih kelihatannya dari pinggirnya tuh. Ya. Tuh ya. Udah mulai pecah pinggirnya. Nah ya. Ini sekitar 3 menit ya, tadi 3-4 menit ada ya, 3-4 menit. Kita tunggu dia mulai pecah ya. Nah, terakhir kita masukin ini nih, tomat hijau ya. Tomat hijau. Tomat hijau tuh buat apa fungsinya? Pertama warna ya, jadi dia seger, ada hijau-hijaunya gitu. Nggak cuman daging kan coklat kan, daging coklat, jagung kuning. Jadi warnanya tuh nggak butek gitu ya, ada yang seger gitu. Nah, selain, ini kan gue pakai jagung muda nih. Bang, saya nggak suka jagung muda, boleh pakai apa lagi? Boleh pakai buncis juga cocok ya. Kalau suka pakai buncis, masuk pakai buncis ini cocok ya. Kalau misalkan, Bang, gue sukanya agak pedes, gimana Bang? Boleh tambahin cabai merah ya, cabai rawit merah boleh. Tambahin cabai besar merah juga boleh, terserah ya. Masak itu bebas ya. Sesuai selera yang makan. Nah ini kita masak sebentar sampai tomat hijaunya agak layu, oke? Sekitar 2 menit ya, tuh. Ini udah empuk ya, tuh, udah empuk. Oke, kita matiin. Kita matiin. Nah namanya aja daging tumis kan, kenapa dibilang daging tumis? Karena ini terakhir kita tumis nih kan, karena bumbunya udah kering. Nah ini kita angkat ya. Serainya kita angkat, daun jeruknya kita angkat, daun salamnya kita angkat, ya daun salam, daun jeruknya kita angkat dulu ya, jadi nggak mengganggu. Lengkuasnya mana nih lengkuas? Nah lengkuas, gawat kalau lengkuasnya nggak diangkat, jebakan Batman kan? Dikira wah ngambil dagingnya gede nih enak nih, begitu digigit, cus, pedes ya. Gawat. Oke, langsung aja kita plating yuk. Seger banget tuh ya tomatnya. Ada yang suka masak ini, ada yang suka pakai kecap nih. Kadang-kadang ditambahin kecap katanya biar warnanya lebih gelap, biar lebih manis. Tapi kalau gue kurang suka pakai kecap. Karena menurutku kalau pakai kecap dia warna kuningnya agak jadi mati ya. Malah jadi ketutup sama warna coklatnya gitu. Jadi kurang nyala gitu ya. Nah ini udah. Oke, gue plating sebagian aja. Nggak usah semuanya, nanti kebanyakan. Kita lap dikit. Kita lap dikit dong kan. Nah nasi ala-ala dong ya kan. Harus rapi kan. Tukang masak profesional, masa platingnya sembarangan. Nanti gue dikomplain kan. Gawat, sorry. Nah, udah. Langsung aja kita plating ya. Tumis daging, bumbu kuning. Enak ya, sederhana, gampang dibuat, cepet. Kuncinya cepet. Karena masak ini cepet, tapi rasanya enak. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you!